Perkenalkan, nama aku Norin, aku sebagai kameramen dan editor. Aku Vela, aku juga sebagai kameramen dan editor. Aku Shalom, aku sebagai talent. Aku Richard, aku sebagai interviewer. Aku Mikael, juga sebagai interviewer. Dan hari ini kita akan dokumentasikan mengenai program yang paling bagus mengenai hari pemilu bagi orang-orang yang di sini. Jadi mari kita mulai. Oke, halo Ibu. Hai, Ibu. Nama aku Richard. Nama aku Mikael. Dan aku Shalom. Oke. Ya, hari ini kami mau tanya beberapa hal pada Ibu, apakah itu tidak apa, mengenai pemilu. Oh ya, boleh? Oke, jadi pertanyaan aku yang pertama itu adalah program apa yang menurut Ibu yang paling bagus? Kalau menurut Ibu, program yang paling bagus itu sebenarnya sederhana. Makan gratis. Karena kenapa? Karena Ibu itu bukan dekat, sering lihat gitu ya, banyak lah saudara-saudara kita yang untuk urusan makan aja masih kesulitan. Seperti kalian mungkin pernah dengar yang dia ada anak sekolah yang bawa ulat sagu sebagai bekal. Pernah dengar nggak? Pernah. Terus Iya. cuman bawa bekalnya itu nasi di dalam plastik. Jadi dia makan kayak pernah makan somai nggak, di dalam plastik terus diikat, terus dijadiin, jadi nggak ada lauk sama sekali. Jadi buat ibu sih untuk mencapai hal-hal yang tinggi, hal yang rendah dulu dibedi beneran. Dan buat ibu untuk makan gratis terlepas dari paslon nomor berapa, itu buat ibu sih itu yang lebih sangat dibutuhkan. Karena di daerah tempat ibu tinggal aja pun itu untuk makan itu masih kesulitan. Banyak pengemis maaf dalam tanda kutip atas saudara-saudara kita yang prasejahtera lah. Iya. Itu makan anak kecil itu bisa cuma sekali sehari karena keterbatasan ekonomi mereka. Oke. Jadi menurut Ibu kalau itu yang paling bagus. Nah, jadi ceritanya kalau ini benar-benar dilakukan ya, menurut Ibu ini bagaimana berdampak bagaimana kepada negara kita ini? Berdampak ke negara sih ya bagus ya gitu ya, maksudnya karena kan salah satu masalah yang belum bisa teratasi dari presiden manapun tuh kemiskinan gitu loh, kemiskinan yang belum bisa di kasarnya itu diberantas ya. Mungkin kalau misalnya dampaknya untuk negara ya pasti kita yang tadinya negara berkembang, kalau yang saudara-saudara kita ini yang prasejahtera ini di apa ya, yang maksudnya dengan kasarnya dikasih makan dalam tanda kutip ya, dia mungkin akan mempunyai tubuh yang sehat, terhindar dari penyakit. Karena kan ya kalau tahu sendiri kalau miskin, maaf ya, miskin terus kan pasti kan banyak penyakit. Nah kalau misalnya dia untuk kebutuhan pangannya terpenuhi, ya otomatis ya dia akan sehat, bisa melakukan aktivitas ataupun mungkin ya beberapa kegiatan yang nantinya memang nggak terlalu berdampak dengan negara, tapi perlahan-lahan akan ada efeknya. Nah itu sih mungkin programnya sih nggak bisa cepat gitu, akan dilakukan secara bertahap. Paham sih. Nah, menurut Ibu kan itu mereka memberi makanan gratis, tapi pasti masih ada yang beberapa yang belum mendapat makanan. Menurut Ibu saran apa yang bisa dilakukan agar ya bisa lebih banyak yang bisa mendapat makanan gratis? Iya, mungkin akan lebih banyak mungkin orang yang diterjunkan ke lapangan gitu loh. Jadi akan dilakukan survei mungkin, atau mungkin lebih, kalau istilahnya presiden kita sekarang pakai itu belusukan gitu loh. Jadi akan banyak tim yang akan turun terjun langsung ke lapangan melihat. Jadi nggak menyeluruh, tapi ya kayak contohnya ke RW didata dulu mana nih yang sebenarnya yang benar-benar, jadi bantuan ini tepat sasaran. Itu sih yang kita harapkan ya, pemerintah nanti yang akan datang menjalankan programnya itu. Jadi akan lebih banyak tim atau orang-orang yang diturunkan langsung ke lapangan, jadi biar nggak salah sasaran. Oke. Jadi dalam topik yang cukup sama, Shalom mau nanya? Iya, menurut Ibu program ini bakal sukses berjalan nggak? Kenapa? Ya, kalau menurut Ibu sih ya pastinya ya harus sukses lah ya kan, karena ini salah satu janjinya dan buat itu sangat manusiawi sih sebenarnya ya. Ya harapan Ibu sebagai warga Indonesia ya harus lebih memperhatikan saudara-saudara kita yang masuk dalam kategori prasejahtera, dan mudah-mudahan sih ya mungkin sih nggak akan cepat ya, seperti kata ya tim suksesnya akan dilakukan secara bertahap. Mudah-mudahan dalam 5 tahun ke depan masalah kemiskinan di Indonesia ini boleh teratasi.
Oke. Amin. Amin. Ya. Oke, sepertinya itu saja ya. Ya, thank you. Oke, terima kasih ya. Maaf sudah ambil waktu sebentar. Bu. Oke, halo Bu. Nama aku Richard. Dan saya Shalom. Ya, hari ini kami mau menanyakan Ibu beberapa pertanyaan mengenai pemilu, apakah itu berapa? Oke, pertanyaan pertama dari aku itu, menurut Ibu saja ya, program-program, salah satu programnya yang dari hari ini itu dari salah satu presiden, menurut Ibu apa yang paling bagus? Ya, untuk program. Menurut saya itu programnya ada salah satu yang mencanangkan itu adanya makan siang. Makan siang itu banyak orang yang salah kaprah. Makan siang itu hanya untuk anak-anak sekolah, bukan orang dewasa. Dan di mana itu kita kurang gizi ya, jadi ada banyak program flu, ya itu untuk menembus bangsa bagus lah itu untuk keberlanjutan program yang presiden yang sebelumnya Bapak Jokowi, ya itu ada salah satu yang paslon yang ingin melanjutkan. Salah satu itu IKN itu kan untuk Indonesia emas ya, untuk infrastruktur yang lebih maju lagi di provinsi yang kurang dipedulikan yaitu Kalimantan. Perlu itu keberlanjutan infrastruktur itu sangat penting. Kalau juga boleh nanya, menurut Ibu bagaimana partai yang lain? Contoh satu aja. Programnya itu kalau yang lain itu mereka tidak ingin melanjutkan program dari Bapak Presiden Jokowi. Mereka ingin ada yang paling ingin supaya itu ya perubahan. Itu kan kalau jelas ya perubahan itu yang maksudnya yang perubahan dari nol kan jadi ini ya jadi lebih banyak anggaran lagi ya. Kan lebih bagus ya keberlanjutan ya kan daripada perubahan dari awal. Dan juga perubahan itu belum tentu yang bagus. Terus yang kurang saya tidak suka atau tidak terlalu setuju lah gitu. Tidak setuju ya. Nah, Ibu tadi ada sempat bahas IKN. Nah, Ibu juga ada kayak rencana Ibu mau pindah tempat ikan ya, saking kerennya gitu proyeknya gitu lah. Karena kan ya. Setuju bukan berarti saya harus kesananya gitu. Itu kan udah program yang sudah dipikirkan dari pemerintah saat ini. Kenapa? Karena kota Jakarta itu sebagai ibu kota sudah sangat penuh gitu ya, dan banyak konflik-konfliknya, permasalahan sosial kayak banjir gitu ya, dan juga lahan-lahannya juga udah pada penuh, jadi butuh satu tempat. Nah, kenapa disebut kenapa dipilih Kalimantan? Karena itu Kalimantan juga sekaligus untuk memajukan provinsi itu, Kalimantan itu gitu. Menurut Ibu, IKN bakal bagus nggak buat jadi lawan dari bencana-bencana gitu, misalnya dari tsunami kayak Kalau bencana kan itu dari Tuhan ya, kita sebagai manusia yang nggak bisa memprediksi lebih detail gitu bakalan sepengaruh apa, itu pasti ada bencana longsor, banjir misalnya. Tapi kalau kita nggak mulai dari sekarang untuk kemajuan Indonesia ya bakalan gini terus, kita nggak akan jadi negara maju gitu, bakalan terus jadi negara berkembang terus gitu. Jadi karena ada kesempatan ini ya itu ya sangat bagus ya programnya. Cara yang paling bagus untuk membuat Indonesia seperti bagaimana ya? Ada yang keberlanjutan program itu yang kayak saya sebutkan itu menurut saya sudah mewakili untuk kemajuan negara Indonesia. Saja ini. Terima kasih sudah bisa membiarkan kami menjelaskan. Oke, terima kasih juga ya, semangat. Terima kasih Bu. Sekian dari video wawancara kami mengenai program paslon. Kami harap dengan video kami kalian dapat terbantu. Terima kasih, dadah. Bye bye.